Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Alhamdulillah para hadirin yang kami muliakan dan dirahmati Allah Jalla wa ala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan manasik series kita yang bertemakan fikih haji. Adapun tema kali ini insya Allah menjadi tema yang sangat penting, terutama bagi kita yang akan melaksanakan ibadah haji di tahun ini. Untuk itu, kami persilahkan kepada Ustadz kita, Ustadz Abu Islam Imanuddin, untuk memaparkan materi manasik kita kali ini dengan tema fikih haji bagian pertama. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Para jamaah sekalian, jamaah Haji Barokah Indonesia atau Barokah Haji Indonesia dari Garis Lurus dan juga Samara Amanah Travel yang semoga senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, kemudahan, dan keberkahan di hari-hari yang penuh berkah, hari-hari yang menanti insya Allah keberangkatan kita untuk bisa menunaikan ibadah haji yang ini bagian juga jihad kita semuanya dalam menjalani kehidupan kita di atas agama Islam. Karena sesungguhnya ibadah haji yang sudah sama-sama kita ketahui, ya ini adalah rukun Islam yang kelima yang menggabungkan semua macam bentuk ibadah, baik lisan, ibadah ya hati, ibadah pikiran, ibadah harta, dan ibadah fisik. Semuanya terkumpul yaitu pada ibadah haji. Untuk itu, karena ibadah ini spesial, ya ibadah ini luar biasa, kita mesti memahami ya tentang ibadah haji ini dengan fikihnya, ya yang kita kenal dengan fikih haji. Ya, fikih itu artinya secara bahasa artinya al-fahmu, memahami. Itu memahami tentang eh, manasik haji yang dituntunkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka insya Allah fikih haji ini ya kita bagi dalam dua bagian. Insya Allah ini bagian yang pertama, fikih haji secara umum. Nanti kemudian fikih haji bagian kedua adalah yang berkaitan dengan aspek bagaimana tata cara menunaikan ibadah haji tamattu ya atau kaifiat ya haji tamattu yang akan kita laksanakan. Dalam pelaksanaan ibadah haji ini atau fikih haji yang pertama ini kita akan sampaikan ya bahwa ibadah haji itu sebagaimana ibadah-ibadah yang lain, maka dia memiliki kedudukan di kita kalangan kaum muslimin, bahwa kedudukan ibadah haji dan ibadah umrah dalam Islam adalah rukun Islam yang kelima yang tidak boleh dipisahkan dari rukun Islam yang lainnya. Ya, tidak boleh dipisahkan. Ketika seorang muslim memisahkan akan kewajiban antara ibadah haji dengan sholat, atau ibadah haji dengan zakat, ibadah haji dengan puasa, maka ketika meninggalkan salah satu rukun dari rukun-rukun Islam, karena menentang akan kewajibannya, maka ya tidak ragu lagi, maka para ulama menghukuminya dengan kafir. Sebagian ketika ada orang mengatakan, saya tidak mengimani, bahkan saya tidak meyakini akan kewajiban ibadah sholat
atau saya tidak meyakini adanya kewajiban untuk zakat atau puasa atau haji. Kalau dia meyakini dan meninggalkannya, ya, karena menentang kewajibannya, maka dihukumi kafir. Ya, sebagaimana hal itu pernah terjadi pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa ardhahu, yang mereka ingin memisahkan, ya, antara kewajiban zakat yaitu dengan sholat. Mereka sholat tetap tapi zakat tidak mau, karena mereka beranggapan bahwa kewajiban zakat hanya dibebankan pada saat Rasulullah masih hidup. Ketika Rasul sudah wafat, maka gugurlah kewajiban yaitu tentang zakat. Maka ini tidak diperbolehkan. Ya, ini tidak diperbolehkan. Antara satu rukun Islam dengan rukun Islam yang lain, ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Inilah kedudukan ibadah haji dan umroh di dalam syariat agama Islam. Maka karena ini bagian daripada rukun Islam, sebagaimana sholat ada syaratnya, ada rukunnya, ada kewajibannya dan lainnya, begitupun ibadah haji maupun ibadah umrah. Baik, kita lanjut insya Allah. Ya. Hukum berhaji, ya, bahwa berhaji hukumnya wajib atas setiap individu, ya, yang mampu baik biaya, kesehatan ataupun ilmu. Dan kita tahu Allah Subhanahu wa taala mewajibkan walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ya. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah telah mewajibkan atas manusia untuk menunaikan ibadah haji bagi siapa yang mampu melaksanakannya. Dan hadis dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika menjelaskan, ya, bahwa Islam dibangun di atas 5 perkara, bunyal Islamu ala khams, maka dari syahadat, salat, zakat, puasa, yang terakhir Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menyebutkan adalah tentang haji. Dan ditetapkan lagi juga dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa innallaha faradu alaikumul hajja fahujju. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada kalian berhaji, maka berhajilah. Ini dalil-dalil tentang kewajiban seorang muslim untuk menunaikan ibadah haji. Ya, bagi yang memiliki kemampuan, ya, baik biaya, kesehatan ataupun ilmu. Ya, jelas bagi kita tentang masalah hukum menunaikan ibadah haji. Jadi ibadah haji itu bukan eh, sebagian orang kita mengatakan, oh saya belum dipanggil, ya saya belum dipanggil. Kita semuanya sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah haji. Bahkan sebelum kita lahir pun kita sudah dipanggil. Karena Al-Qur'an itu ada sebelum kita lahir saat ini. Ya. Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 97 sudah ada, ya, di dalam Al-Qur'an ini, di dalam mushaf yang kita saat ini ada sebelum kita lahir. Ya. Dan Al-Qur'an mengatakan Allah telah mewajibkan ibadah haji kepada kita. Ya, sehingga bahasa bahwa kita belum dipanggil adalah sesuatu yang perlu dikritisi oleh kita, karena kita sejatinya sudah dipanggil. Hanya saja, apakah kita mampu atau tidak? Di sinilah bagian daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala, kemahaluasan dari rahmat Allah, bahwa Allah tidak mewajibkan ibadah haji bagi yang memang sama sekali tidak mampu, tidak memiliki kemampuan. Ya. Dan saya kira banyak di kalangan kaum muslimin yang dari lahir sampai wafatnya belum Allah berikan kemampuan. Karena dengan biaya yang besar, mungkin juga ada biaya tapi kesehatannya, ya, atau juga karena ya, faktor lah lainnya. Baik, jadi hukum ibadah haji itu adalah apa? Wajib seumur hidup satu kali. Ya, kewajiban haji itu adalah seumur hidup, itu hanya satu kali. Begitupun umroh, ya, seumur hidup hanya satu kali. Adapun kalau dia memiliki kemampuan untuk menunaikan ibadah haji setiap tahunnya, maka silakan. Sebagaimana kemarin sudah kita sampaikan, para ulama salaf banyak yang menunaikan ibadah haji, ya, 30 kali dalam 30 tahun. Ya. Ada yang sampai 60 kali menunaikan ibadah haji. Jadi kalau haji kita hanya satu kali, dua kali, maka yang masih jauh sebenarnya. Tapi kita sudah gugur kewajiban.
Karena kita sudah satu kali seumur hidup kita menunaikan ibadah haji. Nah, taib. Kita lanjut ya, bagaimana hikmah ketika kita menunaikan ibadah haji? Di antara hikmah haji yang agung adalah kemaslahatan yang besar. Kita tahu bahwa dalam ibadah haji itu ada kemaslahatan yang luar biasa. Adanya ta'aruf, yaitu perkenalan manusia sedunia. Dari berbagai macam jenis kulit, berbagai macam bahasa itu kumpul. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha, wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Dua sekalian manusia, kami telah ciptakan kalian min dzakari wa untha, baik dari jenis laki-laki maupun perempuan. Wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila, dan telah menjadikan kalian itu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Agar apa? Lita'arafu, agar kalian saling mengenal. Ta'aruf. Adanya ta'aruf, mengenali ya bahwa oh ternyata dari Afrika berkulit seperti ini, dari Indonesia seperti ini, dari Eropa seperti ini, bahasa juga begini dan yang lainnya. Ternyata Masya Allah, ya Allah ciptakan manusia bukan hanya saja ya perbedaan ada pada warna kulit, tapi perbedaan bahasa, perbedaan karakter, perbedaan apa namanya ya, perbedaan tradisi, kebiasaan dan lain-lainnya. Yang kedua, ikhwatal iman azani Allah, adanya ta'awun. Kemaslahatan yang besar dalam hikmah haji adanya ta'awun, saling tolong menolong. Kita dapati Masya Allah, ya dalam pelaksanaan ibadah haji, kita tidak saling mengandalkan. Satu sama lain kita ta'awun, saling tolong menolong. Alal birri wa taqwa, di atas kebajikan dan ketakwaan. Begitu juga takaful, yaitu saling ya menyempurnakan, saling melengkapi, ya takaful, tanasuh, saling menasehati. Dan juga yang penting lagi adalah ada tauhidul kalimah, ada penyatuan satu kalimat, yaitu kalimat tauhid. Ada talbiyah yang sama, dari berbagai macam negara pun talbiyahnya sama. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini namanya tauhidul kalimah. Ya, tauhid al-kalimah, penyatuan satu kalimat dari seluruh penjuru dunia, satu kalimat. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Ya. Kemudian yang kedua, hikmah haji yang agung lagi adalah tercurahkannya rahmat Allah pada hambanya. Dan itu sangat terasa sekali ikhwatal iman a'azani Allah. Ya, rahmat Allah begitu dekat dengan kita ketika kita pada masa menunaikan ibadah haji. Pada saat kita berihram, pada saat kita tawaf, pada saat kita sa'i, pada saat kita apa? Wukuf, mabit di Mina. Ya, maka rahmat Allah itu begitu dekat dengan kita. Ya, setiap orang ya satu sama lainnya itu saling mendapati kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, terhapusnya dosa dan insya Allah akan masuk surga. Ya, bahwa haji itu menghapuskan dosa kita. Tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyani kama yanfil khir khabasal hadid. Dikatakan bahwa ikutilah ibadah haji dengan ibadah umrah karena keduanya akan menghapuskan dosa sebagaimana ya tukang pandai besi menghapuskan yaitu karat pada besi. Dalam riwayat pada emas, pada perak dan lain-lainnya. Dan juga masuk surga. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Ya. Haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali apa? Surga Allah Subhanahu wa taala. Dan penting lagi, setelah kita menunaikan ibadah haji maka insya Allah akan ya terasa sekali bagi kita hilangnya kefakiran diri kita pada manusia. Hilangnya kefakiran kita pada diri manusia. Kita punya Allahu Jalla fi'ula. Ya. Kita memiliki Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memperhatikan kita. Dan itulah kita dapati pada saat kita tawaf, kita tidak perlu melihat kanan dan kiri kita karena Allah melihat kita. Pada saat sa'i, pada saat kita wukuf, pada saat kita mabit di Muzdalifah, ya. Maka ya satu sama lain kita melihat bahwa Allah Jalla wa ala melihat kita semuanya. Sehingga apa?
tambah fakir kita kepada Allah. Semakin manusia fakirnya kepada Allah, maka dia semakin kaya. Ya, semakin manusia itu fakir kepada Allah, maka semakin kaya lah manusia itu. Maka insya Allah dengan menunaikan ibadah haji dan ibadah umrah, kefakiran kita pada manusia akan hilang. Ya, akan terkikis. Dan kita hanya fakir kepada Allah. Nahnu fuqara'u ilallah. Kita ini adalah makhluk-makhluk yang fakir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Didikan kefakiran ini ada pada ibadah haji dan umrah kita. Baik. Kemudian, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara salah satu kemudahan yang Allah berikan kepada kita, dan Nabi kita mulia sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk penghormatan, pemuliaan, dan kasih sayang baginda Rasul kepada umatnya, menunaikan ibadah haji itu tidak hanya satu macam. Ya, macam-macam manasik haji ini dibagi menjadi tiga. Satu haji ifrad, yang kedua haji qiran, dan yang ketiga haji tamattu. Ya, para jamaah sekalian, jadi haji ini tata caranya, manasiknya itu ada tiga. Ada haji ifrad, ada haji qiran, dan ada haji tamattu. Kita insya Allah nanti haji tamattu. Yang fikih haji tamattu yang akan kita sampaikan di sesi berikutnya setelah ini nanti. Kita sampaikan bahwa haji ifrad adalah seseorang berihram dari miqat untuk haji saja. Ya, seorang muslim berihram dari miqat hanya untuk berhaji saja. Ifrad itu satu, untuk haji saja. Maka lafaz ketika dia sudah meniatkan dalam hatinya, lafaz yang terucap adalah labbaika Allahumma hajjan. Labbaika Allahumma hajjan. Aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk menunaikan ibadah haji. Nah, itu ifrad. Ya. Aku memenuhi panggilanmu ya Allah untuk menunaikan ibadah haji. Jadi berihram dari miqat itu hanya untuk haji. Tidak ada kelanjutan ingin umrah atau tidak didahului oleh umrah sebelumnya. Hanya untuk haji. Datang ke Mekah hanya untuk haji. Ya. Yang kedua adalah haji qiran. Haji qiran yaitu berihram dari miqat. Sama sebagai haji ifrad. Untuk umrah dan haji sekalian. Ya. Jadi berihram dari miqat, sudah memasang niat dalam hati kita untuk berumrah dan berhaji, yaitu sekalian. Maksudnya dapat dengan satu kali ihram tanpa tahallul terlebih dahulu. Jadi misalkan, ya, Bapak dan Ibu sekalian mau haji qiran, ketika kita datang nih tanggal 31 atau tanggal 1, ya, ke Mekah, langsung menunaikan ibadah umrah di situ. Ya, kita sudah berihram dari miqat kita ya lam-lam, lalu kemudian kita masuk ke Masjidil Haram, kita tawaf, sa'i, tahallul, ya. Kemudian lanjut langsung terus sampai tanggal 8, ya, kita tetap dalam keadaan berihram. Ya, dalam keadaan berihram. Itu namanya haji qiran. Yang ketiga haji tamattu, yaitu berihram dari miqat, langsung kemudian menunaikan ibadah umrah dengan tawaf, sa'i, dan tahallul. Artinya tahallulnya kemudian selesai udah. Ya. Jadi kalau tadi tanpa tahallul, kalau haji qiran. Kalau tamattu dengan tahallul. Karena sudah tahallul, maka boleh mengganti pakaian ihramnya. Berarti larangan-larangan ihram itu sudah selesai. Lalu kita berihram kembali tanggal 8 Zulhijjah untuk hajinya. Ya. Kita berihram kembali pada tanggal 8 Zulhijjah untuk menunaikan ibadah haji. Nah, itulah disebut dengan tamattu. Umrah terlebih dahulu sampai tahallul selesai, kita ganti baju semuanya, baru tanggal 8
kita berihram kembali untuk menunaikan ibadah haji. Tapi ibadah haji tamattu ini harus sudah diniatkan dari awal pada saat kita apa? Pada saat kita berumroh, maka di sana ada niat, ya, lafaz yang terucap setelah kita niat dalam hati, lafaz terucap labbaik Allahumma umratan mutamatti'an biha ilal hajj. Ya, aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk menunaikan yaitu ibadah umrah yang terus berlanjut, ya, sampai menunaikan ibadah haji. Nah, ini haji tamattu. Ini haji tamattu. Nah, karena haji tamattu inilah kemudian, ya, kita yang qiran maupun tamattu ini ada menyembelih hewan al-hadyu. Jadi al-hadyu ini konsekuensi dari kita haji tamattu atau haji qiran. Bukan karena dam, ya, bukan karena apa, pelanggaran. Ini haji qiran atau haji tamattu, maka ini kita harus menyembelih 1 ekor kambing, ya, yaitu di wilayah Mekah dan dibagikan kepada fuqara Mekah dan sekitarnya. Ini macam-macam dari manasik haji kita insyaallah tabaraka wa taala. Baik. Ya. Apa syarat kita berhaji? Yang pasti seseorang ketika akan berhaji, satu, harus muslim. Ya. Orang yang di luar Islam, ya, tidak sah hajinya. Ya. Maka syarat haji ini adalah satu, muslim. Yang kedua, baligh. Ya, baligh. Jadi baligh ini, ya, sudah haid bagi wanita dan sudah al-ihtilam atau mimpi bagi laki-laki. Sudah baligh. Yang ketiga, dia aqil, dia berakal sehat. Tidak dalam keadaan gangguan pada kesehatan akalnya. Ya. Maka ini syarat yang ketiga. Yang keempat itu adalah mampu. Memiliki kemampuan. Ini syarat, ya, wajibnya haji, memiliki kemampuan. Kemampuan yang pertama itu dari sisi pembiayaan, harta. Kemampuan yang kedua dari sisi kesehatan, ya, fisik kita. Dan yang ketiga ilmu, ya, ini bagian daripada poin bab kemampuan. Dan sebenarnya ada satu tambahan lagi, ya, syarat wajibnya haji itu adalah orang yang merdeka, bukan budak atau hamba sahaya. Ya, tapi karena kita saat ini belum atau tidak ada dalam saat ini keadaan perbudakan yang ada, maka saya tuliskan syarat haji ini dalam 4. Dia muslim, dia balik, dia berakal sehat, dan dia mampu. Ini adalah syarat wajibnya haji kita. Baik. Kemudian selanjutnya, kalau kita menunaikan ibadah umroh, kita sudah tahu ibadah umroh itu rukunnya, ya, 4 juga. Pertama, niat, yaitu berihram dari dalam hati kita untuk memulai menunaikan ibadah umroh. Ada tawaf, ada sa'i, ada tahallul, yaitu umroh selesai. Begitupun haji, rukun haji ini ada 4. Pertama, kita berihram, ya, berihram dari miqat kita yang sebelumnya sudah ada niat dalam hati kita untuk memulai berhaji atau berumrah. Harus pasang niat dalam hati kita bahwa saya ketika berihram ini, niat dalam hati saya akan menunaikan ibadah umrah yang berlanjut terus ke haji. Ini namanya ihram. Mulai saat itu, baik ihram itu di miqat tempat, ya, maka tempat di sini adalah apa? Yalamlam insyaallah. Atau miqat di sini adalah menunjukkan waktu pada saat sudah sampai di miqat, itulah waktu kita berihram. Ya. Maka sudah harus pasang niat dalam diri kita. Itu rukun. Kalau tidak ada niat dalam diri kita, ya, maka tidak sah hajinya. Maka karena tidak sah,
karena kita tidak ada niat mau haji, ya maka ya harus mengulang lagi tahun depannya lagi. Karena ini rukun, ya rukun haji. Ya kecuali memang apa namanya kita sudah apa namanya bisa memasuki di tanggal 8 atau 9 baru ingat kita. Ya kita akan menunaikan ibadah haji misalkan. Tapi kalau kita haji tamatu itu mulainya dari saat ketika kita eh, mau menunaikan ibadah umroh tamatu kita. Rukun haji yang kedua itu adalah wukuf, yaitu wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah ini penting karena itu inti daripada ibadah haji. Al-Hajju Arafah, haji itu adalah wukuf di Arafah. Maka Bapak dan Ibu sekalian, jangan sampai kita tidak mengikuti kegiatan yang disebut wukuf di Arafah, yaitu tanggal 9 Zulhijjah, karena ini rukun. Haji tanpa rukun ini tidak sah hajinya. Ya, dan wajib mengulang. Mengulangnya kapan? Ya, tahun depannya lagi. Ya. Kemudian yang ketiga, tawaf ifadah tanggal 10. Tawaf ifadah pada tanggal 10. Ini rukun. Ya, harus mau tidak mau. Tidak bisa digantikan. Jangan sampai ditinggalkan tawaf ifadah ini. Dan yang keempat, sa'i antara Safa dan Marwah. Jadi, rukun haji itu ada 4. Ada ihram, ya, untuk menunaikan ibadah umrah dan haji. Yang keduanya itu adalah wukuf di Arafah. Yang ketiganya tawaf di ifadah, ya tawaf ifadah pada tanggal 10. Sekaligus dilanjutkan dengan sa'i antara Safa dan Marwah. Ini rukun. Ini rukun. Jadi rukun itu harus mau tidak boleh ditinggalkan, tidak boleh digantikan. Kita lah yang melaksanakan ya rukun haji ini yang 4 ini. Kalau tidak melakukannya maka batal hajinya dan kita mesti mengulang tahun depannya. Baik. Adapun ya berkaitan dengan perbedaan antara rukun haji dengan kewajiban haji, kalau rukun haji tadi tidak sah hajinya, ya tidak sah hajinya dan harus mengulang pada tahun yang akan datang tidak bisa digantikan dengan bayar dam. Tapi kalau kewajiban haji yang 8 ini, ya kewajiban haji wajibatul hajj ada 8. Kalau ditinggalkan yang 8 ini, maka satu kewajiban kita harus membayar dam 1 ekor kambing yang disembelih di sana. Ya, ini kewajiban haji. Misalkan berihram dari miqat. Miqat kita ya lam. Miqat kita ya lam. Tapi kemudian kita tidak berihram dari miqat. Kita tinggalkan tuh, ya. Tidak berihram dari miqat, maka kita meninggalkan kewajiban haji. Maka wajib kita bayar yaitu 1 ekor kambing. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kewajiban haji itu adalah mabit di Muzdalifah. Harus nginep di Muzdalifah. Paling tidak itu sampai separuh malam. Ya, kewajibannya itu sampai separuh malam. Ketika malam sudah berlalu, mungkin kurang lebih jam 1 atau jam 2, maka ya boleh meninggalkan mabit di Muzdalifah ini bagi yang memiliki uzur. Ya. Dan baginya tidak terkena dam. Tapi sebaiknya, karena ini kewajiban haji, dan mabit di Muzdalifah itu disunnahkannya sampai waktu subuh, bahkan habis sholat subuh, zikir sebentar, berdoa di Masy'aril Haram, maka itu mestinya dilakukan oleh kita. Ya, mabit di Muzdalifah. Kalau orang tidak mabit di Muzdalifah, maka terkena dam. Wajib bayar. Kalau ditinggalkan, hajinya tetap sah, tapi wajib bayar dam. Ini antara perbedaan kewajiban dan rukun. Yang ketiga, ya ini ada tipe ya tulisan, melontar jumroh akobah. Melontar jumroh akobah ini wajibul haji, yaitu tanggal 10
Yang kita sampaikan pada tanggal 10 itu, habis mabit di Muzdalifah, boleh ke Mekah dulu untuk tawaf ifadah, menunaikan rukun tadi, tawaf ifadah dan sa'i, atau kita boleh juga ke Mina terlebih dahulu untuk lontar jumroh Aqobah. Ya, untuk melontar jumroh Aqobah. Nah, itu wajibul haji. Kalau kita tidak melontar jumroh Aqobah, hajinya tetap sah, tapi harus bayar dam. Yang keempat, mabit di Mina pada hari tasyrik. Mabit itu nginep, ya, tidur di Mina pada hari tasyrik. Hari tasyrik adalah tanggal 11, 12, atau 11, 12, dan 13. Pada malam tanggal 11, malam tanggal 12, malam tanggal 13, itu wajib kita nginep di Mina. Sampai kapan? Ya sampai separuh malam lagi seperti itu. Kalau nanti sudah lewat separuh malam dan kita mau kembali misalkan, ya, entah misalkan kita ada kebutuhan kemana, maka itu tidak mengapa. Meskipun sebaiknya tetap itu sampai waktu paginya. Kemudian melontar jumrah di hari tasyrik. Ini kewajiban haji juga. Melontar jumrah ula, wusta, dan aqobah. Ya, ada 3. Kalau tadi melontar jumrah aqobah itu tanggal 10, ya, tanggal 10 itu 1 kali saja tuh. 7 butir itu di tugu aqobahnya. Tapi kalau jumrah di hari tasyrik, tanggal 11, 12, dan 13, maka ada 3. Di tugu pertama namanya ula. Di tugu yang kedua namanya wusta. Di tugu yang ketiga namanya aqobah. Ya, maka di sini 7 dilempari batunya situ 7 kali, di wusta 7 dan di aqobah tuh 7. Itu kewajiban haji. Kalau kita tidak menunaikannya, tetap hajinya sah. Hanya saja kita berkewajiban untuk menyembelih hewan dam, yaitu hewan kurban tadi. Lalu kemudian berikutnya adalah tahallul dengan tahlik atau taksir. Ini kewajiban haji. Tahallul dengan tahlik. Tahlik itu membotak kepala kita, tidak menyisakan rambut. Atau taksir bagi, ya, bapak-bapak atau ibu-ibu, meskipun tata caranya berbeda. Taksir bagi bapak-bapak itu rata, ya. Sedangkan memendekkan rambut bagi wanita itu hanya seutas jari saja. Ya, jelas ini berbeda. Tahallul dengan tahlik atau taksir ini kewajiban haji yang harus ditunaikan oleh kita. Berikutnya yang ketujuh itu adalah tawaf wada. Ya, tawaf wada. Nah, tawaf wada ini adalah tawaf perpisahan. Ya, tawaf perpisahan. Kapan itu dilakukan? Ketika kita akan meninggalkan yaitu Masjidil Haram atau kota Mekah. Entah itu kita pulang ke tanah air atau kita misalkan mau ke Madinah. Sudah selesai urusan di Mekah dari rangkaian ibadah haji semuanya, lalu kemudian kita tawaf perpisahan, tawaful wada. Kalau kita tidak tawaf wada, sah hajinya, tapi tetap harus bayar dam, ya. Nah, itu tawaf wada. Makanya di kewajiban haji itu tawaf wada itu hanya ada pada haji. Sedangkan pada umroh tidak ada. Dan yang terakhir adalah wukuf di Arafah hingga terbenam matahari. Ini kewajiban. Ya. Maksudnya gimana? Ya, wukuf di Arafah itu rukun. Tapi hingga terbenam mataharinya itu merupakan kewajiban. Kalau ada seseorang yang menunaikan wukuf di Arafah tidak sampai terbenam matahari, maka dia tetap wukuf tapi tidak sampai terbenam matahari. Maka hajinya sah, hanya saja dia wajib bayar dam tadi. Maka kita tetap istiqomah mengikuti sunnah Nabi kita mulia sallallahu alaihi wasallam, wukuf di Arafah hingga terbenam matahari atau pas azan maghrib. Baik. Ini kewajiban haji ada 8. Ya, kita akan masuk kepada larangan beribadah haji. Ya, larangan ibadah haji itu ada 9 larangannya. Ya. Mencabut rambut atau bulu dari badan kita, itu nggak boleh, bulu apapun. Pada saat kita berihram, itu tidak boleh lagi. Yang kedua, memotong kuku. Ya, ini sama saja larangan haji adalah larangan berihram. Ya, larangan pada saat kita berihram.
Memotong kuku itu nggak boleh. Memakai pakaian yang berjahit saat berihram bagi laki-laki, ya itu nggak boleh. Menutup kepala jadi bagi laki-laki itu nggak boleh, ya itulah larangan. Memakai sarung tangan dan memakai cadar bagi perempuan pada saat kita berihram itu termasuk larangan haji, itu nggak boleh. Akad nikah, ya itu juga tidak boleh. Akad nikah pada saat kita berihram itu tidak boleh, ya. Lalu kemudian ya hubungan suami istri sebelum tahallul kubro. Apa itu tahallul kubro? Tahallul ini ada dua pada saat tanggal 10 itu. Ada tahallul sugro, ada tahallul kubro. Tahallul sugro itu kalau orang misalkan tanggal 10 kita ke Masjidil Haram, kita melakukan tawaf ifadah, lalu kemudian sa'i antara Safa dan Marwa, lalu kemudian tahallul, ya. Itu namanya tahallul sugro. Kapan bisa disebut tahallul kubro? Kalau kita sudah lontar jumroh akobah dan menyembelih hewan al-hadyu. Nah, itu tahallul kubro. Nah, seseorang masuk dalam larangan ibadah haji kalau belum tahallul kubro, maka suami istri tidak boleh melakukan hubungan suami istri di sana. Yaitu tidak boleh. Larangannya haji yang ke-8 memakai wewangian pada saat kita berihram. Itu nggak boleh. Dan yang terakhir adalah berburu binatang. Ya, berburu binatang. Ini termasuk larangan ibadah haji. Baik. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya kalau kita dapati dari apa yang sudah kita jelaskan tentang apa itu haji, lalu kemudian hukum haji, hikmah menunaikan ibadah haji, lalu kemudian syaratnya, rukunnya, ya, kemudian apa namanya? Kewajiban-kewajiban hajinya, bahkan larang-larangan haji. Di sana sebenarnya ada sunnah-sunnah dalam setiap apa namanya pelaksanaan ibadah haji. Yang ini tidak kita masukkan dalam slide di sini, tapi insya Allah akan kita masukkan dalam slide yang kedua di fikih haji bagian kedua, karena itu ada kaitannya. Setelah kita yang wajib seperti ini, apa sunnahnya? Setelah kita yang wajib ini, apa sunnahnya? Ya, itu insya Allah taala nanti kita akan sampaikan pada kesempatan yang berikutnya pada fikih haji bagian yang kedua. Ya, insya Allah taala. Baik, demikian saat tadi yang bisa saya sampaikan. Ya, semoga hal ini bermanfaat untuk kita semuanya. Ya, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Ya, dan kita berikan kesempatan untuk bersoal dan jawab. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan pada Ustadz atas pemaparan dan penjelasan manasik fikih haji bagian pertama. Kami persilakan Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya boleh langsung membuka mic-nya ataupun via kolom chat. Bapak Purboyo, silakan Ya, yang ingin bertanya. eh, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Mohon izin, Ustaz, tadi Ustaz menyampaikan di yang terakhir tadi terkait dengan pemakaian pewangian. Nah, Itu tadi Ustaz menyampaikan pada saat ikram, ya, menggunakan ikramnya. Nah, ya. berarti di luar penggunaan ikram kita diperbolehkan, Ustaz ya? Nah, boleh, insya Allah. Insya Allah boleh. Nah, bagaimana kalau dengan peralatan mandi, Ustaz? Ya, Seperti sabun, sampo, itu bagaimana? Mohon tunjuk, Ustaz. ya, baik. Eh, sebenarnya bahwa kalau kita menggunakan ya peralatan mandi gitu ya, sabunnya, sampo-nya, ya. Pertama, di masa-masa kita menunaikan ibadah apa ihram pada saat kita berihram, sebenarnya kita berusaha untuk menghindari ya dari sesuatu yang memang ada tujuan kita agar badan kita wangi. Ya, itu sedapat mungkin itu bisa dihindari. Ya, meskipun kita tahu bahwa sangat sulit misalkan atau ya agak sulit mencari misalkan sabun yang tidak wangi, tapi tetap ada sebenarnya. Gitu ya. Jadi yang penting kita tidak ada niatan kita ya untuk apa? Untuk wewangian. Ya, seperti parfum misalkan begitu ya. Meskipun kehati-hatian kita boleh,
itu lebih baik ya, kehati-hatian kita manakala kemudian kita menghindari sesuatu apapun yang memang itu aromanya wangi, ya aromanya wangi yang itu dikenal secara umum seperti sampo, sabun misalkan, atau apa ya, ya memang terkait dengan aroma yang wangi tersebut, dan kita pun senang ketika menggunakan wangian itu padahal kita lagi ihram. Nah, berarti di sini ada sesuatu yang memang berarti ada terselip ya, tujuan kita menggunakan sabunan itu agar kita wangi. Nah, itu yang dihindari oleh kita gitu ya. Itu dihindari Bapak. Jadi kalaupun kita mandi masih kita dalam keadaan berihram seperti tanggal 8, 9, 10 gitu ya, 3 hari, maka usahakan kita memang mencari sabun atau apa yang memang tidak wangian, tapi cukup membersihkan badan-badan kita insya Allah. Ya kecuali misalkan seperti odol atau apa, ya kita bisa menghindarinya itu dengan siwak misalkan. Siwak. Nah, ya kira-kira seperti itu Pak. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Baik, warahmatullahi Bapak. wabarakatuh. Ya. Oke, silakan yang lain, Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak. Ini kalau yang eh, wangi-wangian, contohnya kan ya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ada dua nih yang bertanya nih. Eh, Mana dulu nih? Ya, Oh, siapa Bapak dulu? Ya, Pak Boleh. Pak Arif, Pak Arif dulu. Pak Arif, Monggo, Pak Arif. silakan Pak Arif. ini saya sering menggunakan ini Ustaz, minyak kayu putih Ya, sama fresh-care. Apa itu ya. Pak masuk wangiannya Ustaz? Enggak, itu enggak masuk. Ya, Bapak aja dulu nggak apa-apa. Bapak dulu. ya, itu tidak masuk, Bapak. Iya, iya, iya. Karena itu sebenarnya bagian daripada obat-obatan. Oh, itu. Ya. Ah, Ya. balsam gitu ya, fresh care gitu. Ya, makasih Ustaz. Ya, Assalamualaikum baik. warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Monggo Ibu, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Bertanya terkait tahalul bagi perempuan itu batasan kan memotong 3 bagian ya, 3 bagian apa namanya, 3 bagian di rambut. Kalau nggak salah itu ketentuan itu berapa panjang itu berapa gitu, Mas? Apa satu ruas jari atau seperti apa, Ustadz? Ya. Memotong rambut bagi wanita dalam tahallul itu udah cukup Terima sekali. kasih. Ya. Memotong rambut ya Udah, pada saat udah. seorang wanita tahallul itu cukup sekali. Misalkan di apa, misalkan kita ngambil ada panjang lalu kemudian udah seutas jari saja cukup ya. Ya seginilah gitu ya. Itu udah cukup dipotong aja. Udah 1 kali pun itu udah cukup. Bagi wanita nggak apa-apa. Sah insya Allah, tidak mesti sampai tiga kepangan, 1, 2, 3, misal 3 bagian. Ya 1 kali itu insya Allah sudah cukup. Nah, silakan yang lain. Silakan Bapak Ibu, jika ada yang ingin ditanyakan kembali, boleh bertanya via mic langsung ataupun di kolom chat. Silakan Al-Fakir, siapa nih? Oh, enggak. Ada lagi? Silakan. Sepertinya sudah tidak ada, Ustaz. Oke. Nah, insya Allah Bapak dan Ibu sekalian jamaah Haji Barokah Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala.
eh, fikih haji yang pertama ya berkaitan dengan hukum, hikmah, lalu kemudian perbedaan syarat, rukun, kemudian dan wajib. Ini bagian-bagian yang sangat penting untuk kita pahami agar kita yakin betul ketika kita melakukan suatu amalan, oh ini rukun tidak boleh ditinggalkan. Jadi rukun haji tadi 4. Ya, pertama itu berihram, lalu kemudian berihram kita dari miqat, lalu kemudian yang keduanya adalah wukuf di Arafah, lalu kemudian tawaf ifadah, kemudian sa'i antara Safa dan Marwah. Itu yang tidak boleh ditinggalkan dalam kita menunaikan ibadah haji. Ya, maka ibadah haji itu kita akan betul-betul diupayakan itu dari mulai tanggal ya 8, 9 misal atau tanggal 9 ya itu mulai 9 dan 10. Ya, 2 di tanggal 9 dan 10 itu harus dijaga betul nantinya ya. Makanya Bapak dan Ibu sekalian ya saat ini kita tetap melatih kesehatan fisik kita agar ketika kita tanggal 8, 9 dan 10 maka insya Allah kita semuanya dalam keadaan fit dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya dan menjadi haji yang mabrur. Amin. Amin. Allahumma amin. Demikian ya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih kepada Samara dan juga Garis Lurus ya, Ibu Zara dan juga Bu Katrin serta tim semuanya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Kisahnya belum keluar. Jazakumullahu khairan. Jazakumullahu khairal jaza pada Ustadz. Jadi Pertama, kita tutup manasik pada sore hari ini dengan sama-sama membaca Terus kafaratul siapa? majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika Plus atau asyhadu an la bias? ilaha illa anta Ini yang corona. astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.